يا حامل القرآن قد خصك bukan usia emas. Nah, ini bukti Al-Quran mudah dihafal. Bukti apa? Al-Quran mudah dihafal, dibaca berulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, kaum muslimin wal muslimat, sahabat Al-Quran, sahabat metode Al-Qasimi, sahabat Al-Qasimi, kita bertemu lagi di dalam channel Al-Qasimi Center Official, ya. Di sini kita akan membahas tentang cara kerja menghafal Al-Quran metode Al-Qasimi. Ada dua cara kerja di dalam menghafal Al-Quran menurut metode Al-Qasimi. Artinya metode Al-Qasimi ada dua cara untuk orang-orang yang ingin menghafal Al-Quran. Globalnya satu, untuk orang yang sudah bisa membaca Al-Quran dan yang belum bisa membaca Al-Quran. Nah, di sini silahkan para pemirsa nanti bisa melihat di sini ya. Di sini SOP cara kerja menghafal Al-Quran metode Al-Qasimi. Jadi di sini kita namakan yang pertama adalah MMTBG. Cara kerja menghafal Al-Quran metode Al-Qasimi yang pertama apa tadi? MMTBG. Kepanjangannya metode menghafal tanpa bersama guru. Ini cocok untuk siapa? Yang sudah bisa membaca Al-Quran. SOP-nya bagaimana? SOP MMTBG itu ada 3 fase, ya. Jadi kita madhab pertama ada 3 fase. Kalau madhab kedua kan 2 fase. Langsung menghafal, langsung pusingun, kemudian murojaah, bingungun. Nah, ini kalau madhab pertama, metode Al-Qasimi, itu pilihannya madhab pertama. Masih ingat tentang 3 madhab Pak Muslim dalam menghafal Al-Quran? Insya Allah masih ingat, ya. Saya ulangi, SOP MMTBG atau untuk orang yang sudah bisa membaca Al-Quran ada 3 fase. Fase pertama membaca 40 kali. Fase kedua menghafal. Fase ketiga murojaah. Nah, di sini disebutkan fase pertama untuk usia 23 tahun ke bawah boleh 20 kali. Namun jika nanti dirasakan tidak lancar, kembalikan ke asal mulanya. Dibaca berapa? 40 kali gitu. Nah, di sini perlu kita memahami tujuan membaca 40 kali, ya. Tujuan membaca 40 kali silahkan nanti khususnya para kader metode Al-Qasimi ini dihafalkan, ya. Ini silahkan sanad langsung ke profesor. Jadi nanti ada berapa tangannya bagaimana, ya, silahkan nanti bisa sambil menyimak di sini, ya. Saya jelaskan tujuan membaca 40 kali dulu, ya. Tujuan membaca 40 kali sebelum menghafal. Saya ulangi ya, ada 3 poin. Tujuan membaca 40 kali sebelum menghafal, ya. Insya Allah udah hafal ya. Ya, insya Allah mudah. 1, supaya pahala lebih banyak di sisi Allah. Saya ulangi. Jadi 1 itu nanti mundur, kemudian supaya itu nanti nomor 1 terus, ya. Jadi ini mundur dulu. Saya ulangi. 1, supaya pahala lebih banyak di sisi Allah. Paham? Insya Allah paham, ya. 2, jadi 2 nggak boleh gini. 2 begini ya. 2 terus mundur supaya begitu ya. Saya ulangi. 2, supaya tidak ada kesalahan saat SHB. Ya, SHB itu setoran hafalan baru. Saya ulangi ya.
Dua, supaya tidak ada kesalahan saat SHB. Bisa dipahami para pemirsa? Bisa, insya Allah bisa, mudah. Kemudian yang ketiga, tiga. Jadi tiga itu begini, tidak boleh tiga, itu dua namanya, atau tiga itu sama satu ya. Saya ulangi, tiga, supaya meringankan cara kerja otak dan memudahkan saat menghafal. Nah, saya ulangi sekali lagi ya. Tiga, supaya meringankan cara kerja otak dan memudahkan saat menghafal. Nah, jadi tujuannya ada tiga. Nah, silakan nanti dihafalkan dan bisa diajarkan kepada anak-anak peserta didik ataupun siapa saja yang ingin mempraktekkan metode Al-Qasimi dengan membaca 40 kali dulu. Tujuannya di sini. Saya jelaskan sedikit supaya pahala lebih banyak di sisi Allah, itu yang pertama. Supaya pahala lebih banyak di sisi Allah. Jadi peserta didik disuruh membaca 40 kali. Hafal nggak hafal urusan belakang. Nah, karena apa? Yang penting kita membaca dulu. Karena modal menghafal Al-Quran di dalam metode Al-Qasimi apa? Masih ingat? Asmuni, asal gelemuni, atau asmaba, asal mau membaca. Jadi otak lebih mudah mana, lebih nyaman mana ketika disuruh menghafal atau suruh membaca? Saya yakin para pemirsa menjawab lebih enak, lebih nyaman suruh membaca. Karena kalau menghafal, wah sulit. Nah, nanti mungkin gurunya juga bingung. Nah, di sini di dalam metode Al-Qasimi baca saja 40 kali. Ya. Itu yang pertama. Jadi baca saja 40 kali dulu. Ini urusan kita dengan Allah. Yang memberi hafalan lancar dan tidak itu adalah Allah. Di metode Al-Qasimi hanya membantu, memfasilitasi. Semoga dengan membaca 40 kali sebagai pemanasan, seperti olahraga itu ya. Semoga nanti saat menghafal itu jadi mudah. Nah, begitu. Kemudian yang kedua, supaya tidak ada kesalahan saat SHB. Nah, di sini ketika Anda setoran hafalan baru, harapannya tidak ada salah. Satu halaman itu maksimal salah 3. Dan satu kesalahan saat setoran hafalan baru itu dikurangi 10 poin. Artinya maksimal salah 3, kalau salah 3 nilai 70. Karena kalau nilai di bawah 70 untuk hafalan Al-Quran itu tidak bagus. Nanti kalau jadi imam khawatir mengganggu makmum karena banyak salah atau banyak lupa. Nah, di sini jika lebih dari 3 kali sebaiknya untuk diulangi. Karena kita mengutamakan lancarnya hafalan. Kalau setengah halaman bagaimana? Ya bagusnya maksimal 2 kali ya. Kalau lebih sebaiknya suruh mengulangi. Dan ini tolong dipahamkan kepada peserta didik. Jadi supaya mereka betul-betul paham membaca 40 kali. Nanti tidak alasan, wah bosan, wah kelamaan. Nah, karena tidak memahami konsep tujuan membaca 40 kali. Dan bisa jadi secara umum ya, mungkin secara khusus atau secara umum, orang secara akademik tidak bagus. Istilahnya hablum minanas kepada guru, ini nilainya nggak bagus, tapi dia membaca 40 kali karena secara IQ-nya dia di bawah standar, tetapi nanti bisa jadi di sisi Allah dia pahalanya lebih banyak. Nah, ini yang bisa menghibur bagi peserta didik yang secara IQ mungkin tidak standar atau loadingnya lama ya. Artinya bahwa kita sebagai guru bisa memotivasi anak itu jika orang cerdas, orang pintar membaca mungkin 40 kali sudah hafal, nanti yang kurang cerdas atau yang di bawah standar mungkin 60 kali atau 80 kali. Artinya nanti bisa untuk menghibur hati mereka di dalam menghafal Al-Quran. Kemudian yang ketiga, supaya meringankan cara kerja otak dan memudahkan saat menghafal. Cara kerja otak ada 3. Menerima, menyimpan, dan mengeluarkan. Kita korelasikan, kita hubungkan dengan metode Al-Qasimi. Menerima hafalan dengan baik kalau sudah dibaca 40 kali. Menyimpan dengan baik tambah 40 kali.
mengeluarkan dengan baik ditambah 40, semuanya 120 kali. Nah, pola pikir yang salah, orang baru baca 10 kali ya, merasa sudah hafal saat itu, hafalan jangka pendek ya, pagi ngapal, siang lupa. Nah, tetapi dalam pikirannya sudah merasa bisa mengeluarkan hafalan dengan baik. Nah, pola pikir ini nanti bisa menyebabkan putus asa. Karena bisa jadi nanti dia akan murojaah, mengulangi hafalannya, akan merasakan kesulitan dan keberatan. Kok menghafal Quran sulit? Nah, padahal sebetulnya belum sampai ukuran pengulangan hafalan yang baik. Jika ukuran hafalan bagus, sudah diteliti di Uzbekistan, pengulangannya berapa? 350 kali sampai 500 kali pengulangan. Nah, ini tadi 120 kali itu hanya untuk memudahkan dalam pemahaman cara kerja otak. Mungkin itu istilahnya untuk anak muda usia emas 23 tahun ke bawah. Nanti kalau usia selanjutnya 24 sampai 40 bisa jadi masing-masing berapa? 50 menerima, 50 menyimpan, 50 mengeluarkan. Dan nanti yang usianya lebih tua lagi bisa 60 menerima, 60 menyimpan, 60 mengeluarkan. Nah, artinya bahwa semakin tua tentunya pengulangannya lebih banyak. Dan yang perlu kita pahami di dalam cara kerja otak itu tidak bisa dipaksa kita baru membaca 10 kali, 20 kali otak sudah bisa mengeluarkan dengan baik. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, nanti otak akan cepat panas dan tentunya kalau motor kecepatan personel 1 kecepatannya 60, wah itu tentunya akan membuat motor cepat rusak. Seperti kita juga baru membaca 20 kali dipaksa mengeluarkan hafalan kita, otak kita juga akan cepat panas dan rusak. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat Al-Quran, sahabat metode Al-Qasimi, kemudian yang akan kita jelaskan manfaat membaca 40 kali sebelum menghafal. Jadi manfaatnya apa? Nah, ini kita hafal dulu sebagai kader, dihafalkan ya. Gampang kali ini ya. Manfaat membaca 40 kali sebelum menghafal ya, sama. Manfaat membaca 40 kali sebelum menghafal. Membaca berulang-ulang termasuk proses menghafal ya. Termasuk ini tegas ya, maksudnya nadanya tegas ya. Membaca berulang-ulang termasuk proses menghafal. Nanti kalau nadanya pelan jadi 3 poin. Membaca berulang-ulang termasuk proses menghafal. Nanti tidak begitu. Jadi kalau sanadnya 2 ya. Membaca berulang-ulang termasuk proses menghafal. Nah, kita lihat teman-teman kita, saudara kita yang sering membaca surat Yasin. Nah, itu banyak dari mereka yang hafal surat Yasin. Pertanyaannya, kira-kira sengaja nggak? Biasanya nggak sengaja. Apakah mereka di pondok? Biasanya tidak. Apakah usia emas? Biasanya bukan usia emas. Artinya 24 tahun ke atas itu bukan usia emas. Nah, ini bukti Al-Quran mudah dihafal. Bukti apa? Al-Quran mudah dihafal. Dibaca berulang-ulang. Nah, kemudian kalau orang sudah khatam ratusan kali, mungkin 300 kali kok tidak hafal, bagaimana Pak Ustadz? Jawabannya, kalau materi hafalannya banyak, katakan setengah juz ke atas, itu kalau pengen hafal harus tersistematis. Nah, harus apa? Tersistematis. Artinya, nanti cara membaca 40 kali, nanti akan kita jelaskan saat membahas buku ini. Ya, jadi namanya ini sistematis. Ya. Kemudian, kalau sudah hatam banyak kok tidak hafal, tadi apa? Karena tidak tersistematis. Makanya nanti kalau pengen Anda hafal dan materinya banyak, itu harus disengaja dan sistematis. Kemudian yang selanjutnya, untuk cara kerja yang kedua, apa? MMBG namanya, metode menghafal bersama guru atau MCH. Metode mengajarkan hafalan Al-Quran. SOP-nya bagaimana? 1, guru membaca, murid menirukan 4 kali. Kedua,
murid mengulangi 3 kali, kemudian modifikasi 3 kali. Nah, ini untuk metode menghafal bersama guru. Jadi murid belum bisa baca Al-Quran, ya, atau guru mengajarkan kepada murid yang belum bisa baca Al-Quran, namanya apa? MCH. Jadi metodenya sama, beda nama. Satu apa tadi? Guru membaca, murid menirukan 4 kali, kemudian apa? Murid mengulangi 3 kali, kemudian apa? Modifikasi 3 kali. Nah, nanti jelasnya akan dijelaskan di video selanjutnya. Ini hanya untuk mengetahui di dalam metode Qasimiyah ada 2 cara menghafal Al-Quran. Satu yang sudah bisa membaca Al-Quran tadi apa? MMTBG, metode menghafal tanpa bersama guru, dan MJH, metode mengajarkan hafalan Al-Quran. Semoga bermanfaat. Selamat kita bertemu di lain waktu dan kesempatan, dan insya Allah semoga membantu Anda semua, baik yang sudah bisa membaca Al-Quran atau belum membaca Al-Quran, belum bisa membaca Al-Quran, bisa apa? Bisa menghafal Al-Quran dengan metode Al-Qasimiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان